Hai, kembali lagi di YouTube Ensiklopedia. Siapa sih yang gak kenal Coach Sintayong? Dia adalah pelatih timnas Indonesia yang berhasil membawa Indonesia ke final Piala AFF. Sintayong menuai banyak sekali pujian setelah berhasil membawa timnas Indonesia ke babak final AFF Suzuki Cup 2020 dengan rekor hampir sempurna loh guys. Keberhasilan itu pun terasa sangat spesial karena anak asuhnya berhasil membantai Malaysia dengan skor 4-1 dan Singapura 5-3. Karena hasil memuaskan sampai ke final, nama dia langsung melejit dan dielu-elukan seluruh Indonesia. Nah, sekarang kita akan ngebahas fakta tentang Coach Sintayong dari seorang pemain sepak bola hingga menjadi manajer pelatih. Berikut ini adalah 7 fakta Sintayong, pelatih timnas Indonesia. Awal karir Sintayong adalah sebagai seorang pemain sepak bola di kota Seongnam Hilwa yang kini bernama Seongnam FC. Dia bergabung dengan Seongnam FC sejak tahun 1992 sampai tahun 2005. Klub tersebut menjadi titik kesuksesan dalam karirnya. Dalam mengasah pengabdiannya selama 13 tahun, Sintayong berhasil mengikuti 296 pertandingan dengan menyumbang 76 gol. Melihat kontribusi yang diberikan untuk timnya, Coach Sintayong dianggap sebagai pemain legenda loh guys. Di Seongnam FC, penampilan Sintayong yang gemilang terdengar hingga Australia. Pada tahun 2005, Queensland Roar FC yang kini menjadi Brisbane Roar berhasil mendatangkan Sintayong. Namun, karirnya sebagai pemain Queensland Roar tak berlangsung lama dan hanya memainkan satu laga hingga akhirnya memilih untuk pensiun sebagai pemain sepak bola. Karir kepelatihan. Setelah memutuskan gantung sepatu, Sintayong melanjutkan karirnya di kursi kepelatihan. Pekerjaan pertamanya di dunia kepelatihan adalah menjadi asisten pelatih Newran Blibet di Queensland Roar FC dari tahun 2005 hingga 2008. Kemudian pada tahun 2010, Seongnam FC akhirnya memperkenalkan Sintayong sebagai pelatih tetap dan 4 tahun berikutnya Sintayong mendapatkan tawaran untuk menjadi pelatih sementara di timnas Korea Selatan. Selanjutnya di tahun 2015, dia dipercaya untuk menjadi pelatih timnas Korea Selatan U23 dan di bawah pimpinannya, timnas Korea Selatan U23 berhasil menjadi tim yang tangguh guys. Dan sukses mengawal tim U23, Sintayong ditarik kembali menjadi pelatih timnas senior Korea Selatan pada tahun 2017. Namun pada tahun 2018, Sintayong diberhentikan sebagai pelatih Korea Selatan. Sempat menganggur selama setahun lebih, akhirnya pada tahun 2019 Sintayong ditunjuk oleh PSSI sebagai pelatih timnas Indonesia dengan kontrak jangka panjang yaitu 4 tahun. Semenjak resmi bergabung dengan timnas Indonesia, pecinta sepak bola tanah air memberi julukan baru kepada pelatih berusia 51 tahun ini yakni Coach Sintayong. Kalau menurutmu, apakah Sintayong berhasil membenahi timnas Indonesia agar lebih berprestasi? Tulis di kolom komentar ya. Konflik dengan PSSI. Di awal masa jabatannya sebagai manajer pelatih timnas Indonesia, Sintayong malah berkonflik dengan PSSI. Sintayong terlibat perang dingin dengan PSSI terkait dengan pemilihan tempat pemusatan latihan timnas Indonesia U19. Sintayong berkeinginan untuk memboyong pemain ke Korea Selatan. Namun PSSI tak mendukungnya dan merasa kecewa. Keinginan sebagai pelatih tidak diindahkan. Sintayong lantas meluapkan kekecewaannya terhadap PSSI ini dengan menceritakan segala permasalahan yang ada ke media Korea Selatan. Hal itu lantas membuat PSSI geram dan mengultimatum Sintayong untuk segera kembali ke Indonesia. Konflik pun menjadi semakin panas saat Indra Syafri melancarkan serangan balik sembari membuka borok sang pelatih. Untungnya, perang dingin tersebut akhirnya berakhir manis. Kedua belah pihak pun bersepakat untuk berdamai dan pelatih Sintayong kembali ke Indonesia untuk melatih. Memiliki rekor buruk. Sintayong dinilai gagal atau memiliki nilai buruk sebagai pelatih. Penilaian tersebut didasarkan pada hasil dari setiap pertandingan yang diikuti oleh timnas Korea Selatan. Selama 4 tahun dia memegang timnas Korea Selatan, dia hanya mampu mempersembahkan 8 kemenangan, 7 imbang dan 9 kekalahan dari 24 laga. Sedangkan di Piala Dunia tahun 2018, timnas Korea Selatan polesan Sintayong langsung tersingkir di babak penyisihan grup F. Namun yang menjadi menarik dari Coach Sintayong adalah
Dia mampu menorehkan kenangan manis dengan mengalahkan Jerman yang notabene tim juara bertahan dengan skor 2-0. Prestasi. Selama kurang lebih 16 tahun berlabel sebagai pelatih, ada 4 prestasi yang telah ia peroleh, yaitu 2 prestasi level klub dan 2 level timnas. Untuk level klub dia berhasil merebut 2 trofi semasa menangani Seongnam FC. Di level timnas, Sintayong berhasil mengantarkan anak asuhnya tim Korea Selatan U23 ke final Piala Asia U23 pada tahun 2016. Sayangnya di partai puncak, Korea Selatan kalah terhormat 2-3 dari Jepang. Di tahun 2017, Sintayong dan anak asuhnya timnas Korea Selatan berhasil memenangkan Piala EAFF E1, di mana turnamen tersebut adalah kejuaraan untuk negara Asia Timur. Keluarga. Pada tahu nggak guys, kalau Coach Sintayong ternyata juga memiliki istri yang cantik loh. Istrinya bernama Cha Yong-ju yang dinikahinya pada tahun 1995. Dari pernikahan tersebut, Sintayong dan Cha Yong-ju dikaruniai 2 orang anak bernama Shin Jae-won dan Shin Dae-hyuk. Anaknya mengikuti jejak ayahnya sebagai pemain sepak bola. Shin Jae-won menjadi pesepak bola profesional yang memperkuat tim FC Seoul, sementara Shin Dae-hyuk berada di Ansan Juniors. Nah, itulah guys, tadi 7 fakta tentang Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia saat ini. Komen di bawah ya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.